Coba deh kita lihat Maluku Barat Daya. Ini bukan cuma sebuah titik di peta loh. Ini tuh gugusan pulau di garda terdepan Indonesia, wilayah yang bisa dibilang terpencil tapi sekaligus strategis banget. Nah, disinilah pemerintahan baru di bawah pimpinan Benyamin Noah dan Agustinus Kilikili baru aja menyelesaikan tahun pertama mereka. Pertanyaannya kan, di wilayah yang sekompleks ini, gimana caranya janji-janji besar waktu kampanye itu diubah jadi hasil yang nyata? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari visi awal mereka, terus kita lihat gimana cara mereka berinvestasi ke manusianya dan juga ekonominya, dan yang terakhir, gimana mereka mastiin semuanya akuntabel. Langsung aja kita mulai. Setiap ada pemimpin baru, pasti ada harapan baru kan? Nah, buat Kabupaten Maluku Barat Daya, atau kita sebut aja MBD, periode 2025-2030 ini dimulai dengan janji perubahan dan kemajuan. Inilah titik awalnya. Uniknya, perjalanan mereka ini nggak dimulai langsung di MBD, tapi justru di jantung kekuasaan negara, di Istana Merdeka. Pelantikan di Jakarta itu nunjukin betapa pentingnya daerah ini di mata nasional. Tapi sambutan hangat waktu mereka tiba di Tiakur, nah itu baru menunjukkan harapan besar dari masyarakat lokal. Dua momen ini, nasional dan lokal, jadi panggung buat sebuah komitmen besar yang akan kita lihat nanti. Dan inilah amanah yang mereka bawa pulang. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekedar basa-basi seremonial. Buat para pemimpin di daerah terluar seperti MBD, ini tuh pengingat yang kuat banget bahwa setiap kebijakan yang mereka ambil harus, kudu, wajib dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat yang udah milih mereka. Oke, setelah dilantik, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Gimana caranya mengubah omongan kampanye jadi sebuah rencana yang beneran bisa dijalankan? Apa sih sebetulnya cetak biru strategis mereka untuk MBD? Ini dia tujuan akhirnya. Buat sebuah kabupaten kepulauan yang lokasinya agak terisolasi, kata mandiri itu bukan cuma slogan. Ini artinya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar dan membangun masa depan yang berkelanjutan dengan apa yang mereka punya, potensi laut, darat, dan tentunya kearifan lokal masyarakatnya. Visi yang besar tadi itu ibaratnya dipecah jadi 6 pilar aksi ini. Kalau kita lihat, cakupannya luas banget. Mulai dari urusan internal seperti reformasi birokrasi, sampai hal-hal eksternal yang krusial banget, kayak membangun jalan untuk menyambungkan pulau-pulau yang terpencar. Ini nunjukin pendekatannya itu menyeluruh. Nah, salah satu fokus utama mereka adalah swasembada pangan. Dan ini langkah yang cerdas banget. Kenapa? Di satu sisi ini menyelesaikan masalah kerawanan pangan lokal. Di sisi lain, ini nyambung langsung dan mendukung program nasional kayak makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Jadi MBD gak cuma minta bantuan, tapi secara proaktif jadi bagian dari solusi nasional. Keren kan? Sekarang kita masuk ke pilar aksi pertama mereka, yaitu investasi langsung ke manusianya. Fokusnya jelas banget, kesehatan, kesejahteraan, dan menjaga keharmonisan di masyarakat. Di bidang kesehatan, mereka langsung bikin gebrakan besar di awal. Mencapai universal health coverage di wilayah kepulauan yang aksesnya susah itu tantangannya luar biasa loh. Fakta bahwa mereka bisa berhasil, bahkan sampai dapat penghargaan nasional di Januari 2026, itu nunjukin kalau ini benar-benar jadi prioritas utama. Dan ini dia angkanya, 99,8%. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya, ini artinya dari ujung utara sampai selatan MBD, hampir semua warga sekarang punya jaring pengaman finansial kalau mereka sakit. Ini adalah sebuah perubahan fundamental buat kualitas hidup mereka. Selain kesehatan, pemerintah juga turun tangan langsung buat urusan perut. Sadar kalau ada tekanan ekonomi, apalagi pasca pandemi, mereka meluncurkan program bantuan langsung tunai buat keluarga-keluarga yang paling membutuhkan. Dan jangkauannya itu luas banget. Angka ini mewakili lebih dari 9.000 keluarga yang tersebar di 17 kecamatan. Coba bayangin, di desa-desa terpencil, bantuan kayak gini bisa jadi pembeda antara kondisi sulit dan kondisi yang lebih stabil. Investasi pada masyarakat itu kan nggak cuma soal ekonomi, tapi juga soal kerukunan. Lewat program Kampung Moderasi Beragama, mereka secara aktif merawat kebersamaan. Seperti kata Pak Wakil Bupati, ini bukan soal mengubah ajaran agama, tapi tentang gimana cara kita memperkuat toleransi satu sama lain. Oke, manusianya udah diperhatikan. Sekarang, gimana cara mereka muterin roda perekonomian? Nah, di sini kita bakal lihat gimana mereka membangun infrastruktur fisik sekaligus mengadopsi ekonomi digital yang modern. Roda ekonomi itu nggak bakal muter kalau fondasinya nggak kuat.
Makanya prioritas mereka jelas, bangun infrastruktur dasar dulu. Jalan yang nyambungin desa ke pasar, akses air bersih, itu bukan cuma proyek konstruksi biasa. Ini tuh ibarat urat nadi yang menghidupkan ekonomi dari level paling bawah. Tapi, hey, ini kan era modern. Pembangunan itu nggak cuma soal beton dan aspal aja, oh. Mereka juga dapat penghargaan karena berhasil mempercepat adopsi keuangan digital. Di wilayah kepulauan, di mana kantor bank fisik itu jarang, pembayaran digital itu bukan lagi kemewahan, tapi sudah jadi kebutuhan buat menggerakkan ekonomi. Dan ini nih bukti konkretnya. Data pertumbuhan pengguna dan pedagang yang pakai QRS di seluruh Maluku ini naiknya kencang banget. Pemerintah daerah MBD secara aktif ikut mendorong tren ini karena mereka paham kalau setiap transaksi digital itu bantu usaha kecil lokal untuk tumbuh dan terhubung ke ekonomi yang lebih luas. Tentu saja. Ya, semua program keren tadi tuh percuma kalau pemerintahannya nggak bersih dan transparan. Nah, mari kita lihat komitmen mereka di pilar terakhir yang jadi fondasi dari semuanya ini. 6. Angka ini kelihatannya simple ya, tapi di dunia pemerintahan, angka ini penting banget. Ini artinya udah 6 tahun berturut-turut pengelolaan keuangan mereka dinilai bersih dan akuntabel oleh BPK. Dapetin sekali aja susah, apalagi ini 6 kali berturut-turut, luar biasa. Buat yang mungkin belum familiar, WTP itu ibaratnya dapat rapor A+ buat laporan keuangan pemerintah. Kalau sebuah Pemda dapat WTP, itu artinya pengelolaan uang rakyat udah dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kutipan dari Pak Bupati ini benar-benar merangkum semuanya. Bagi pemerintahannya, tata kelola yang baik atau dapat WTP itu bukan sesuatu yang perlu dirayakan sebagai prestasi. Itu adalah standar minimum. Itu adalah sebuah kewajiban mutlak kepada rakyat. Titik. Jadi kalau kita rangkum, gambaran besarnya gini, semuanya berawal dari visi yang jelas. Lalu dieksekusi dengan kemenangan awal yang nyata di bidang kesehatan dan sosial. Roda ekonominya digerakin lewat 2 jalur, fisik dan digital. Dan yang paling penting, semuanya berdiri di atas fondasi akuntabilitas yang udah terbukti. Tentu ini semua baru tahun pertama, perjalanannya masih panjang banget. Fondasi yang kuat emang udah kelihatan. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap ada. Mampukah MBD mengubah semua potensi luar biasa ini, lautnya, tanahnya, dan manusianya menjadi kemakmuran jangka panjang yang beneran dirasakan oleh semua? Nah, cuma waktu yang bisa menjawabnya.